Hey guys, selamat datang di Breakdown Channel Universe. Film Black Adam udah tayang nih guys. So saatnya untuk kita review. Di video ini gue nanya review ke beberapa temen yang datang nonton film Black Adam di acara premiernya kemarin. So ini bakal jadi review gabungan guys. Jadi kalian bisa ngeliat reviewnya nggak cuma dari gue aja, tapi di akhir gue juga bakal kasih review yang udah gue buat secara terpisah. So here it is. Di Fernando. Rian Breakdown Channel Universe. Kita udah kenal dari tahun 2015 ada kali ya? Iya, gila udah lama banget. Jadi gue gak mau ngomongin tentang tentang kita, tapi Black Adam. Oke. Ini gue mau denger dari reviewer paling top se-TikTok. Gue jujur ya awalnya gue nggak terlalu interest banget sama ini karena gue nggak familiar sama Black Adam. Gue nggak pernah nonton, nggak pernah baca komiknya, nggak pernah cari tahu apapun tentang Black Adam. Dan gue bener-bener datang ke sini tanpa ekspektasi apa-apa. Dan gue bener-bener surprise banget, filmnya sebagus itu sih menurut gue. Iya. Sebagus itu, se-fun itu, se-compact itu. Mungkin awalnya pas baru mencari, membangunkan si Black Adam-nya ini, oke, gue udah paham nih maksudnya mau bawa kemana gitu. Tapi after dia bangun sampai habis, sampai ending credits, oh my god. Dan ending credits tadi udah elevated lagi nilainya. Ini udah perfect banget sih, bagus banget, gue suka banget. Watchmen ID dan ada si paling DC nggak? Paling DC. Si paling DC. Kalau menurut gue sih sebenarnya awalnya itu perkenalan karakter yang jarang dimunculin ya. Sebenarnya itu harusnya dikit lagi diangkat gitu. Karena ada beberapa orang yang kayak Dr. Fate itu siapa sih, Atom Smasher itu siapa, Cyclone itu siapa, itu paling kurang diangkat aja gitu. Walaupun nantinya ada sesuatu ke gitu ya. Cuman kalau sisanya tuh cakep banget sih, hampir semuanya tuh alurnya mantap. Endingnya ada orang yang muncul tiba-tiba itu kan yang udah kita kenal. Gimana? Kayaknya itu jadi bridging yang bagus ya buat lanjutannya. Kayaknya ya. Bener sih tadi untuk origin story Black Adam itu udah cukup bagus, udah menghibur sepanjang film tuh, ketawa-tawa bareng, seru juga. Cuma memang bagi yang belum tahu beberapa origin karakter atau story beberapa karakter tuh kayaknya perlu dijelasin lagi ya, atau harus nonton Breakdown Channel Universe dulu. biar tahu ini siapa. Cuman ini kayak salah satu jalan buat memperbaiki apa yang sudah kacau kemarin mungkin ya. Mungkin awalnya sih ya yang agak ngebosenin ya awalnya. Cuma makin kesini makin kelihatan keren banget sih emang filmnya. Karena kan awalnya nggak ngerti apa sih nih gitu kan. Cuma lama-lama keren banget, terus jalan ceritanya juga susah ketebak sih. Kalau gue sih itu seru abis sih, parah abis saya seru-serunya. Dan tambah lagi ada Noah Centineo sih, gue fans beratnya Noah Centineo. Oke. Fans club Noah Centineo. Kemudian juga nggak bisa dihilangin kalau si Dwayne Johnson itu oke banget sih ya, The Rock buat jadi Black Adam ini oke banget sih. You should watch this movie sih obviously. Di review karakter ya. Kalau endingnya? Wah. Tuh kan? Speechless lah pokoknya. Applause dulu deh buat DC Warner Bros. Gua highlight gue adalah sinematiknya, gambarnya lah, nggak usah sinematik, gambarnya dari film ke film progresnya sangat mantap. Kalau dari segi gambar sampai CGI ya sebelah kiri akhir-akhir ini kalah sih. Dia reviewer banget. Marvel, watch out Marvel. Waduh. MCU, watch out MCU. Waduh. Anda kira mecah-mecah di series, Anda sukses. Watch out. Bagus banget lah. Mungkin ini salah satu contoh yang baik ya bagaimana cara mengutilize sebuah karakter superhero tuh yang benar-benar Superman style tapi benar-benar digambarkan dengan sangat baik. Bukan seperti MCU. Waduh. Udah overpower, gayanya tetap kayak manusia berantem. Gimana nih? Kalau gue nggak percaya ini PG-13. Gue juga kaget sih lah. Ini nggak PG-13. Ternyata selama ini harusnya yang gue pikir Marvel tuh bisa bikin lebih jauh dari sekedar apa yang mereka bikin dengan PG-13. Oke. Ternyata PG-13 bisa kayak gini. Iya. Itu yang gue juga agak kaget sih. Ini kenapa bisa gila lo ini PG-13 ini bisa. brutal banget sih, brutal banget. PG-13 lo tadi. Nah itu juga hal yang bagus dari gua. Ternyata mereka bisa find the balance of the darker mode-nya dari DCU, tetap dapat style-nya, tapi mereka bisa tetap lawak-lawak juga. Lawaknya juga nggak over kayak kayak MCU gitu. Lawaknya juga benar-benar pas.
gitu loh. Kalau gue sih bilangnya bitter aja gitu, lawakan bitter gitu, pen jokes gitu. Tapi ini juga bagus, watch out MCU. Aduh. Gue paling suka ini sih Dr. Fate. Oh iya. Gila dia scene stealer banget dan I don't know, somehow Dr. Fate harus ada lagi, tapi mungkin akan next-nya siapa yang megang helmnya itu kan. Ya mungkin helmnya udah 9,7 sih. 9,7. Kalau mbaknya 98. 98. Wah gila ya, tinggi-tinggi sekali memang ya untuk film ini. 95 sih gue. 95. Tuh 95 loh, 95. Kalau asli Gua 9. oh 9, masih aman ya. Masih tinggi. Oh, 9/10. tuh gila. Ada men yang kecil-kecil buat ini nggak ada. Yang Semuanya ngasih diborong gede-gede. Betul, yang 7/10, 8/10 tuh cuma Nora aja biar kelihatan edgy. Gue ngomong gini banyak ngatain reviewer ya. Enggak guys, kita cinta damai kok itu cinta. 9,7. Tinggi banget paling di sini. Ya, Watchmen Eye nih 8,5 deh. masih 8,5. Apa yang kurang? Oh iya, Apa yang kurang? kecil aja, karena hal-hal minor, nggak ini kok. Ya. So far sih filmnya menghibur banget. Tapi enjoy banget kan kita. Bakal nonton lagi sih besok soalnya. skornya 9,5/10 buat gue. Tinggi banget sih ini. Gue suka banget. Gue bener-bener tadi nggak kayak bener-bener gue hari ini capek banget. Gue kayak kurang tidur dan gue bener-bener menolak untuk tadi ketiduran. Karena maksud gue gila ini sebagus itu. Iya. Padahal badan gue lagi capek banget hari ini. Gue mungkin sama skornya 95 juga, cuma ada satu yang menurut gue agak Apa tuh? tadi kurang, nggak, itu cuma lebih ke teknikal si dubbing si bocah kamu Yang pas lagi begini. Apa Iya, sih? iya. Itu Kok gue gitu? itu gue nyadar sama close up-nya si Sabak pas lagi menghadap si Dr. Fate. Itu ada satu shot doang, close up-nya dia medium shot itu yang menurut gue kayak CGI-nya di PlayStation. Ya Ada satu doang, tapi sisanya tapi nggak pengaruh banyak. Nggak, karena cuma berapa detik doang sih. Iya, gitu doang. Tapi nggak. Tapi itu apalagi ketutup sama wow thing paling belakang itu kacau. CGI-nya keren mampus sih, keren banget. Dan menurut gue DC menang. Kali ini ya. Kali ini DC menang Gila. jauh banget. Gue nggak tahu Black Panther gimana, tapi so far kalau lu compile semua project DC versus Marvel, meskipun Marvel jauh lebih banyak, tapi DC sedikit. Tapi semuanya tuh bagus. Gak ada yang nggak, men. Even Super Pets aja gue suka. Iya, sama. Gitu, kayak Batman, The Suicide Squad, even show-nya Peacemaker, itu semua gila sih. Gue bener-bener kayak wow DC. Tapi Luar this biasa. one still the show, still the whole The show. whole thing, Gila, the whole thing. Dan setelah ini kan lumayan ada gap jauh nih. Iya. Ya kan Shazam juga dimundurin Shazam kan. iya, benar, Dimundurin. masih Jadi agak kayaknya ini kayak the end of the conclusion of this, and then the next one is going to be, mereka benar-benar akan mempersiapkan itu banget sih. Iya. So itu dia review dari teman-teman yang udah nonton. Dan gue juga bikin review terpisah yang sebenarnya udah gue upload di TikTok. Dan ini dia review lengkap gue. Sumpah, DC bikin film jarang-jarang, tapi sekalinya bikin hasilnya keren parah. Ini Black Adam sadis. Gue gak nyangka sih film PG-13 bisa dibikin sesadis ini. Dan klimaks film ini tuh bener-bener dibikin boom banget di peaknya. Dan hasilnya keren banget. Salah satu film terbaik yang gue tonton di 2022 ini menurut gue ya. Gue review ya. Untuk storyline dari awal ke tengah kayak film superhero pada umumnya sebenarnya. Ada latar belakangnya, ada cerita masa lalu dan lain-lain. Nah masuk ke tengah ini mulai kelihatan serunya nih dengan actionnya Black Adam plus konfliknya dengan tim Justice Society. Dan di bagian akhir mulai deh dikasih yang namanya plot twist, dan endingnya bikin naik lagi dengan aksi yang makin kacau, keren. Dan film ini juga ada komedinya, tapi komedinya tuh nggak murah, mahal aja gitu menurut gue. Dan plot keseluruhannya menurut gue ini bagus banget. Nah untuk cast-nya dari mulai Black Adam, ini si Dwayne Johnson, ini udah pasti aktingnya keren. Terus Pierce Brosnan ini sebagai Dr. Fate juga keren banget. Terus Aldis Hodge sebagai Hawkman juga ini juga keren. Tapi yang sayang justru menurut gue itu yang jadi Atom Smasher sama
Cyclone, karakternya nggak begitu involved banget di dalam plot besar filmnya ya sebenarnya. Jadi kayak jadi pelengkap aja gitu. Ya side karakter sebenarnya. Tapi sebagai support mereka nih menarik lah. Lucu juga mereka berdua ini. Nah untuk sinematografinya ini udah pasti keren. Pengambilan angle-angle-nya juga keren. Terus ada beberapa scene yang ngagetin menurut gue, tapi menambah kesan serem ke filmnya atau ke karakternya. Ini tuh bikin filmnya tuh makin jadi kaya gitu loh. Ada horornya sedikit banget dan juga superhero dan sadisnya juga dapat. Jadi komplit. Untuk efek-efeknya semuanya keren ya. Ini CGI-nya keren, set kotanya keren. Tapi memang ada satu sedikit banget nih, cuman satu shot yang menurut gue agak kelihatan CGI-nya. Ya, namanya juga masih pasti ada cacatnya ya. Terus juga ada bagian dubbing yang menurut gue agak mengganggu. Ini dubbing dari salah satu karakter, adanya di bagian akhir yang bikin gue kayak, hah? Gini. Tapi termaafkan. Sisanya semuanya keren ya. Production design keren, kostum desainnya juga keren. Pokoknya yang kostum desain ini Dr. Fate sama Cyclone itu keren kostumnya pokoknya. Overall gue kasih rating 9,5 untuk film ini. Nah, kalau kalian berapa nih guys? So thank you udah nonton video ini. Gue juga mau tahu review kalian tentang film ini. Jadi kalian please komen di kolom komentar di bawah kalau udah nonton filmnya ya. Dan jangan lupa kita bakal ada nonton bareng film Black Adam hari Sabtu tanggal 22 Oktober jam 15.15 di Cinepolis Pejaten Village. Jadi kalau kalian mau nonton lagi atau yang belum nonton, datang aja yuk bareng-bareng kita nonton rame-rame seru-seruan di Pejaten ya nanti ya. Ingat tanggal 22 Oktober hari Sabtu jam 15.15. Tiket bisa kalian beli langsung di aplikasi-aplikasi pemesanan tiket yang biasa kalau kalian beli untuk nonton film. Jadi tinggal samain aja jamnya ya. Dan kalau mungkin kalian ada di luar Jakarta dan pengen juga nonton, kalian bisa pakai kode promo khusus kalau kalian nonton di Cinepolis nih. Lumayan dapat diskon 15.000 buat kalian. So thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Jangan lupa cari kita juga di TikTok dan di Instagram breakdown.universe karena gue juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian. Until next time, keep exploring the multiverse.